penganggaran modal. Nah, penganggaran modal di sini adalah sebuah kriteria juga dari dalam keputusan investasi. Kenapa demikian? Ya, karena yang namanya capital budgeting itu mahal, gitu ya. Karena yang namanya capital budgeting itu uh, punya implikasi di masa yang akan datang. Bayangkan, gitu kan, kalau misalnya perusahaan keputusannya ingin menambah armada penjualan, ingin menambah truk, ya kan, ini ingin menambah ruko, ingin menambah kantor cabang, gitu kan, maka itu semua adalah tidak lepas daripada keputusan, ya kan, keputusannya jadi nggak kita buka cabang, gitu kan? Jadi kak, jadi tidak ya kita menambah armada penjualan. Jadi kita membeli lahan. Nah, itu semuanya harus dipikirkan. Ya, artinya tidak sembarangan. Kenapa tidak sembarangan? Ya karena dalam hal ini keputusan ini berimplikasi terhadap keuangan, terhadap cash flow perusahaan. Misal, gitu kan? Kalau misalnya penganggaran modal ini harus pinjam uang ke bank, ya untuk apa pinjam ke bank, gitu kan? Sementara dari sisi cash inflow-nya nggak memadai, gitu kan? Nah, maka dalam hal ini ada analisa itu ya di dalam manajemen keuangan yang namanya analisa anggaran modal gitu ya. Nah, apakah anggaran modal ditahan dulu? Apakah anggaran modal lanjutkan? Nah, ini tidak lepas semuanya pada sebuah keputusan dan keputusan itu ada kriteria yang harus disodorkan ya. Nah, jadi kita mau melihat di sini Bapak Ibu ya terkait dengan beberapa hal-hal istilahnya ya yang namanya vocabulary. Kemudian juga bicara metodenya. Gimana kalau kita mau keputusannya lanjut tidak lanjut? Maka akan ada keputusan metodenya namanya metode payback. Nah, kalau misalnya lanjut berapa tahun uang saya bisa balik? Ya, berapa tahun investasi itu bisa akan kembali? Nah, kalau misalkan investasi itu didanai oleh pinjaman bank, ya kan, pinjaman Bank Mandiri, Bank BSI gitu kan, itu semuanya tidak lepas yang namanya suku bunga, gitu kan. Ya, terkadang kalau orang mau minjam gitu kan, hanya untuk membeli kendaraan gitu kan, maka mikir-mikir gitu kan, bunganya sekian. Nah, kalau kita misalkan sewa, ya kan kalau sewa cuma bayar sewa sekian, nah itu semuanya harus dihitung, maka hitungannya disebut dengan hitungan yang namanya visibility Bapak Ibu ya, artinya tidak lepas dari analisa yang namanya analisa payback ya, kemudian juga analisa uh, mempertimbangkan nilai suku bunga ya kan, dan juga jangka waktu pengembalian atau disebut dengan discounted payback ya, kemudian juga kita lihat dari sisi aliran kas, sejauh mana aliran kas bersih bisa dihasilkan kalau misalkan beli armada truk gitu kan, beli armada IS gitu kan. Ya kalau misalnya usahanya adalah usaha transportasi gitu kan, usaha pengangkutan, apakah mau beli truknya kredit atau mau beli truknya tunai atau mau sewa gitu kan. Maka akan ada hitungan-hitungan cash flow-nya. Itulah yang namanya net present value gitu ya. Net present value itu akan dapat diketahui ya kan, yang namanya arus kas masuk bersih dan juga arus kas keluar bersih gitu ya. Nanti net cash flow-nya berapa? Ya, kemudian juga dihitung adalah perbandingannya dengan suku bunga. Sekarang siapa yang mau kasih pinjam orang misalkan 10 miliar gitu kan? Ya kalau nggak bank gitu kan. Kalau orang pribadi mungkin berat gitu kan mau pinjam. Nah, karena dia pinjamannya melalui lembaga, lembaga leasing kah atau bank gitu kan, maka tidak lepas daripada suku bunga. Ya, maka suku bunganya bisa suku bunga pasar dan juga tingkat pengembalian harus dibandingkan. Itulah yang namanya IRR Bapak Ibu ya, internal rate of return, dan juga marginalnya gitu kan. Artinya dari IRR itu yang namanya MIRR itu akan dihasilkan ya. Sejauh mana tingkat keuntungan yang dihasilkan? Ya kalau misalkan tingkat keuntungan membuat proyek perumahan profitability indeksnya hanya misalnya 5%, sementara kalau misalkan buka usaha kebun sawit, profitability indeksnya misalnya 50%, sama-sama jangka waktunya 5 tahun gitu kan. Nah, tetapi profitability index buka kebun sawit dengan buka perumahan ternyata profitability indeksnya buka sawit lebih menguntungkan, atau perumahan yang lebih liquid gitu ya profitability indeksnya. Nah, semuanya ini tidak lepas ya yang namanya dari kriteria pengambilan keputusan ya untuk
anggaran modal, Bapak Ibu. Selain itu juga, ya dasarnya adalah unequal life, gitu kan, ketidakseimbangan, ya, ketidakseimbangan yang ada di lingkungan itu, serta ya analisa ekonomi, ya, manfaat ekonomi, ya dihitung juga, gitu kan. Artinya kalau kita bicara capital budgeting, apalagi mau beli kendaraan, ya kan, apalagi mau beli truk, itu masa usia manfaatnya 5 tahun, ya kan. Kalau lebih 5 tahun itu udah apa ya, udah turunnya 100% harganya, gitu kan. Dulu beli kendaraannya 500 juta, beli truk 500 juta, gitu kan. Jadinya harga 200 juta, gitu kan. Nah, ini economic life-nya juga harus dipertimbangkan, gitu ya. Maka perlu hitungannya, Bapak Ibu. Dan bicara pengukuran anggaran modal ini, maka kita berbicara yang mana berpotensi, gitu ya. Jadi bicara yang berpotensi buka kebun sawit atau buka perumahan, ya, atau juga buka usaha pengangkutan. Nah, sekarang lagi tren misalnya orang buka usaha paket pengantaran. Nah, itu ya Bapak Ibu, ya. Jadi dia banyak ya teman-teman itu buka usaha paket pengantaran. Nah, sekarang kan orang nggak lagi pergi belanja, gitu kan, sejak adanya Shopee, gitu kan, sejak adanya beberapa apa gitu ya. Nah, itu banyak tumbuh bisnis, ya, usaha apa ya, logistik misalnya. Nah, jadi bicara logistik itu apakah untung dibanding dengan usaha buka perumahan, atau juga bicara dengan buka perkebunan, gitu kan, maka yang potensial proyek yang mana, itu ya. Maka bicara penganggaran modal ini sifatnya keputusan jangka panjang, ya Bapak Ibu, lebih dari setahun ya, gitu ya. Dan juga termasuk di dalamnya pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya besar, ya. Jadi sangat penting, gitu ya, hal ini dibahas, ya, terkait dengan keberlanjutan perusahaan itu di masa yang akan datang, ya. Nah, bicara penganggaran modal di sini, gitu ya, yang dilakukan apa? Pertama yang dilakukan adalah estimasi arus kas, gitu ya. Jadi arus kas ini ibaratnya darahnya perusahaan, gitu kan. Tanpa adanya cash inflow, maka tingkat kesehatan bank juga sama. Tingkat kesehatan perusahaan itu tidak terjamin, gitu ya. Sama juga dengan manusia, gitu kan. Maka aliran darah, maka itu sangat penting kalau dia mengalir deras, gitu kan. Kalau dia darah itu tidak mengalir, Pak, berarti terjadi sumbatan, kan? Maka penyakit jantung. Nah, jadi cash inflow dan juga cash outflow, ya, sejauh mana perlu diestimasi kalau kita bicaranya menganalisa anggaran modal, Bapak Ibu, ya. Selain itu juga resiko, gitu kan. Setiap arus kas masuk itu ada resiko yang dinilai. Ya, resikonya tidak selamanya cash flow itu lancar, kan. Tentu saja ada macet, gitu kan. Nah, itu kendala-kendalanya apa? Nah, itu semuanya dihitung sebagai asset risk, gitu ya. Kemudian juga menentukan, ya, determine, R, ya, yaitu namanya WACC for project. Apa ini, gitu ya? Ini ya, working capital, ya, artinya tingkat perputaran rata-rata modal kerja dari sebuah proyek itu berapa, ya, dan juga mengevaluasi aliran kasnya, ya. Apa bedanya, gitu kan? Apa bedanya antara proyek independen dengan proyek khusus, ya? Nah, jadi kalau untuk proyek yang khusus, ya, independen, gitu ya, maka bicara jika aliran kasnya hanya satu, gitu ya. Nah, ini apa ya, sangat unaffected, gitu ya, tidak berdampak terhadap yang lainnya, ya. Tetapi kalau misalkan punya banyak usaha yang sifatnya mutual eksklusif, gitu ya, maka kondisi cash flow-nya ini sangat punya dampak, ya, terhadap yang lainnya, berperan besar, gitu ya. Kalau kita lihat banyak Bapak Ibu perusahaan-perusahaan itu ya cash flow jadi banyak terganggu, gitu kan. Jadi keberadaan cash flow itu sangat penting, ya, dari sebuah proyek, ya. Kemudian juga hitungannya Bapak Ibu, kita hitung payback period. Nah, payback period itu apa? Nah, payback period itu adalah bagaimana jumlah angka tahun, ya, yang bisa di cover, ya, dari sebuah proyek itu dari sisi biayanya. Atau dengan kata lain, sejauh mana, ya, dalam jangka panjang yang tingkat uang itu bisa kembali berapa tahun. Kalau saya misalnya buka usaha
apa ya, saya keluarkan misalkan buka usaha KP, ya kan 1 miliar buka KP di Medan udah besar ya. Nah, mungkin pengembaliannya 2 tahun, 2 tahun udah kembali gitu kan. Nah, dengan syarat kita menjaga mutu makanan ya dan sebagainya. Atau juga pesaingnya kan, kalau pesaingnya banyak itu juga ya penyebab usaha KP itu cash flow-nya bisa lama gitu ya. Atau juga perumahan ya. Nah, cash flow perumahan itu berapa tahun? Nah, mungkin Bapak Ibu yang pemain di bidang perumahan ya, nah, wah ternyata buka perumahan itu keuntungannya besar gitu kan. 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi kalau kita lihat sekarang gimana trennya gitu kan? Orang buka perumahan atau buka apa ya apartemen? Ya mungkin apartemen likuiditasnya lebih tinggi ya dibanding buka perumahan. Ya kan? Orang-orang kaya mungkin lebih suka beli apartemen ya kan kalau di Medan ini ya dibanding beli perumahan. Ya kenapa demikian? Nah itu perlu kita nilai Bapak Ibu ya. Artinya kita tanamkan investasi itu maka kita berbicara berapa tahun balik. Itulah yang namanya payback period. Itu ya Bapak Ibu. Dan payback period ini kalau dari usaha franchise ya. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu sekarang usaha franchise ya. Mulai dari franchise es krim gitu kan. Kemudian juga apa lagi? Franchise-franchise yang lainnya itu. Banyak sekali sekarang kan. Nah, franchise es krim, franchise es krim aja ada 2. Belum lagi franchise pizza gitu kan. Ya, belum lagi franchise usaha fashion pakaian gitu kan. Nah, itu banyak sekali ya. Mister DIY gitu kan. Itu banyak buka di kabupaten kota, franchise itu. Nah, jadi bicara franchise itu, ya maka tidak lepas dari yang namanya payback. Analisa payback dilakukan. Nah, bicara analisa payback dilakukan, maka nanti kita bicara hubungannya ke cash flow gitu ya. Kenapa dia bicara cash flow? Misal, ya, ini kalau kita lihat gambarnya, ini cash flow tahun pertama ya. Kalau kita misalkan buka usaha franchise misalnya Mister DIY tadi ya Bapak Ibu itu keluar uang gitu kan yang namanya 100 ya katakanlah dia 1 miliar ya kan 1 miliar artinya uang keluar di tahun 0 tahun pertama berapa baliknya ya dari 1 M tadi gitu ya misalkan 10 juta ya kan kemudian di tahun kedua 60 juta tahun tahun kedua ya tahun ini ya tahun dalam 2,4 bulan ya udah balik 100 juta cash flow-nya. Lantas di tahun ketiga 80 lagi. Berarti kalau kita hanya keluarkan 100, maka dari sisi hitung-hitungan cash flow aja dalam 2 tahun udah balik ya. Ya udah balik ya. Tahun pertama 10, belum ya. Tahun pertama belum balik, tahun kedua cash flow-nya belum menutup karena masih 70, ya kan? Di tahun 2 tahun 4 bulan baru balik yang uang yang kita keluarkan tadi untuk membayar usaha franchise, rumah makan dan sebagainya ya. Nah, jadi usaha itu 2 tahun 4 bulan, ya kan? Apalagi tahun ketiga udah untung ya, karena dari sisi cash flow-nya udah nutup ya. Nah, jadi kumulatifnya ini Bapak Ibu ya. Jadi di tahun ini 100 ya, maka ini 90 lagi. Ini kurang 30 lagi. Nah, di tahun 2 tahun 4 bulan 0 ya. Nah, jadi dengan kata lain, usaha franchise itu bisa kembali dalam 2 tahun 3,7 ya. Jadi cara menghitung payback period ini Bapak Ibu ya, 2 ditambah ya kan 30 dibagi 80. Nah, jadi ini ya 2 tahun 4 bulan. Nah, ini kalau kita menggunakan payback. Ya, kalau payback periodnya untuk usaha sawit misalnya, berapa tahun bisa panen? Ya kan buah pasirnya berapa tahun? Nah itu paybacknya kita hitung. Ya kan 5 tahun mungkin udah menghasilkan ya. Kalau seandainya terus dipupuk, ya kan? Kalau seandainya terus diperhatikan. Nah, nah seperti itu ya. Tapi panennya misalnya 1 bulan 2 kali atau 1 minggu 2 kali kan kalau udah menghasilkan. Dengan syarat ya, dengan syarat resikonya tidak ada yang apa ya pencurian TBS ya atau di lapangan itu banyak terjadi error dalam menghitung hasil ya. Dan untuk jangka pendek ya kalau kita mau menghitungnya ya uang 100 di sini ya
maka dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan, Bapak Ibu udah balik ya. Ya, artinya di tahun pertama udah menghasilkan cash flow-nya 70, pengeluarannya awalnya 100 gitu kan. Di dalam 1 tahun 6 bulan udah balik 100-nya. Artinya uang kas masuk udah menghasilkan 100. Nah, ini ya. Artinya setahun 6 bulan ya. Jadi hitungannya adalah setahunnya ini 70, kemudian ini 30 karena dia kurang ya. 30 dibagi dengan 50. Nah, jadi ini 70 dibagi 50, jadi 1,6 tahun cara menghitung payback untuk jangka pendek ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan juga ya. Kalau mau kita hitung-hitungan usaha itu berapa tahun balik gitu kan, maka faktor yang perlu kita pertimbangkan adalah resikonya. Ya kan, makin tinggi resiko maka makin besar. Wajar ya, setiap usaha itu ada resiko ya. Tidak ada usaha yang tidak ada resiko. Nah, itu ya. Nah, ini beberapa teman-teman saya juga, beberapa pengusaha gitu kan, dia menyatakan biasa itu kalau kita buka usaha rental ya kan, rental kendaraan, resikonya banyak Pak katanya. Resikonya pertama order dealernya hilang, kemudian resiko dilarikan orang gitu kan, itu terjadi. Nah, tetapi juga bisa dikendalikan resiko itu ya, artinya kendaraan itu harus disewakan dengan corporate mungkin, maka project risk-nya lebih rendah dibanding dengan individual project gitu ya. Nah, jadi dan juga dari sisi likuiditasnya, ya kalau likuiditasnya dalam jangka pendek ya, dan juga mudah dihitung ya, mudah dipahami. Itulah kelebihannya payback period ini, Bapak Ibu ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya kita tidak mengetahui ya, TVM apa itu? Total value apa ya? Total value market ya, nilai pasar. Ya, kita nggak tahu nilai pasarnya, hitungannya cuman cash flow aja gitu kan. Nilai pasarnya kita nggak tahu itu. Kemudian juga ada kesalahan menghitung cash flow yang terjadi setelah periode pengembalian. Nah, itu sering terjadi ya. Nah, selain itu, kita gunakan yang namanya discounted payback. Nah, discounted payback ini adalah menggunakan apa ya? Ya menggunakan unsur-unsur suku bunga. Ya, bicara kita pengembalian uang, maka kita nilai waktu dari uang gitu kan. Artinya konsep apa ya, konsep yang namanya discounted value bisa digunakan dibanding dengan dari sisi penerimaan kas saja. Nah, jadi di sini ada kalau dia 0 sampai 1 tahun dia udah menghasilkan uang kas 10%, maka 10% itu dari 100 yang investasikan udah menghasilkan 10. Maka dari sisi uang kas persentasinya 10 gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita masukkan itu maka unsur suku bunga ya. Jadi dengan kata lain, diskon payback-nya 2 tahun ya, karena 6 tambah ini ya, kemudian 41 dibagi 60 gitu kan. Maka 2 tahun 7 bulan. Ya kalau kita menghitungnya. Ya, jadi investasi itu bisa direcover ya dalam tahun 2 tahun 7 bulan. Nah, ini cara menghitungnya. Selain itu, kita juga bisa menghitungnya menggunakan NPV. Apa itu NPV? Ya, NPV itu adalah perbandingan Bapak Ibu ya antara cash inflow dengan cash outflow gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan saya lah ya, saya ingin mau mengetahui tadi misalkan membuka usaha sawit, perumahan gitu ya. Nah, perumahan berapa terjual rumah 100 rumah dikalikan harga 700 juta ya kan, buka usahanya di Setiabudi gitu kan, di Jalan Setiabudi, satu rumah 700 juta. Itu cash inflow, kalikan 100 rumah, maka ada 70 M. Ya, sementara membangunnya butuh 50 M. Ya, berarti net cash flow-nya dihasilkan adalah 20 M. Ya kan, berarti NPV-nya adalah 20 M. Ya. Nah, jadi bicara NPV Bapak Ibu bukan bicara persen ya, tetapi bicaranya adalah nominal ya, artinya nominal rupiah. Nah, kalau kita hitung-hitungan rumus ya menggunakan rumusnya ini NPV itu. Oke. Nah, usaha franchise pun gitu juga. Cara menghitung NPV-nya gimana sih? Nah, cara menghitung NPV-nya kita lihat ya. Ini jumlah proyeknya mengeluarkan uang 100 gitu ya.
kemudian dengan suku bunga 10%, maka di tahun pertama udah menghasilkan arus kas masuknya 10, maka 9,09 ya. Artinya kalau dihitung dengan suku bunga. Udah masuk 60, 49,5 ya. Udah masuk 80, maka 60,11. Maka itu adalah NPV-nya 18,7. NPV cash inflow ya kan. Sementara NPV cash outflow-nya 19,98. Ya artinya arus kas masuk dengan arus kas keluar itu menghasilkan NPV yang negatif. Ya kan, kalau artinya NPV yang negatif belum kembali dananya. Ya, artinya pertimbangkanlah proyeknya karena cash flow, cash inflow dengan cash outflow-nya tidak seimbang atau tidak di atas yang namanya cash inflow. Nah, ini Bapak Ibu. Dan bisa kita gunakan kalkulator ya. Nah, sekarang udah banyak ya cara menghitung NPV ya. Cash flow ya. Cash flow tahun 0, cash flow tahun pertama, cash flow tahun kedua, cash flow tahun ketiga ya. Ini NPV-nya sebesar ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau menggunakan cash inflow ini kita bicaranya dari sudut pandang kesejahteraan ya. Artinya sejauh mana ya aliran uang masuk dengan aliran biaya, maka itulah uang yang tersisa, gitu kan. Bicara uang yang tersisa, maka itulah level kesejahteraan ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin banyak uang kas yang dihasilkan, maka itulah uang dianggap sejahtera kan. Sama juga dengan kita kan, semakin banyak uang di tabungan maka semakin sejahtera kan. Ya kalau uang di tabungannya hanya apa ya, nggak sanggup menutupi pengeluaran 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan ya maka nggak sejahtera. Jadi kalau uangnya di tabungan itu misalkan 1 M outstanding gitu kan, nah ke depan itu pengeluaran terjamin ya, kerja nggak usah kerja kuat kali gitu ya. Dan artinya day level penerima NPV itu harus positif ya. Bicara NPV positif haruslah lebih besar daripada 0 ya. Dengan kata lain, project itu punya higher NPV ya, NPV-nya harus tinggi ya. Nah ini mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ada? Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan IRR ini. Tadi NPV, ini IRR. IRR itu apa? IRR itu adalah internal rate of return. Artinya tingkat pengembalian internal. Nah, kalau tadi hitungannya tahun, nah sekarang hitungannya persen. Ya kan, berapa sih tingkat keuntungan buka usaha fotokopi? Nah, buka usaha fotokopi masih prospek nggak? Gitu kan? Nah, kita bisa hitung IRR-nya. Usaha fotokopi hanya bisa mampu mengembalikan 5% tiap tahun. Ya, dibanding dengan usaha misalkan rumah makan, usaha bakso katakan. Usaha bakso dengan usaha fotokopi IRR-nya lebih tinggi usaha bakso. Kenapa? Ya, karena persentase IRR itu adalah ya tingkat pengembalian dari perbandingannya dengan suku bunga. Kita pinjam kredit usaha rakyat kur Bank BRI 8% ya. Sementara IRR-nya 12%. Usaha bakso itu layak gitu kan. Mau kita pinjam ke bank nggak masalah. Karena apa? Kita bisa nutupi pinjaman kur tadi kan. Yang karena IR-nya 12%. Sementara kur itu kan discounted value gitu ya, discount rate. Ya, discount rate-nya hanya 8%. Ya, artinya layak ya. Nah, jadi kenapa layak? Karena cash inflow-nya pasti di atas daripada cash flow cost. Ya, itu Bapak Ibu. Itulah namanya IRR. Jadi antara NPV dengan IRR itu apa bedanya? NPV itu jumlah uang ya. Berapa cash inflow-nya? 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar rupiah. Nah, itulah namanya NPV ya. Tapi kalau IRR itu bicaranya adalah persen. Ya, makin dekat 100%, maka makin bagus proyeknya. Nah, itu ya. Makin bagus proyek. Nah, IRR itu hitungannya ini. Ya, jadi ini kalau kita menginvestasikan uang 100, maka berapakah IRR-nya?
Nah, IRR-nya 23,56. Ya kan? Sementara suku bunga pinjaman 18,3. Maka dengan kata lain proyek itu mampu nutupi, bisa jalan ya, karena bisa nutupi pinjaman. Kalau kita nggak punya uang, kita hanya punya DP ya. DP-nya misalkan kalau mau buka usaha ada berapa uang Bapak katanya. Saya punya uang 300 juta, usahanya 1,2 M, maka bank mau kan? Ya setelah dihitung-hitung gitu. Kalau usaha laundry pun bagus nih ya. Asal mau kerja aja, ya kan? Asal mau kita jalankan aja. NPV nominal. Ya, Pak. NPV berarti nominal ya, Prof ya. Betul, Pak. Kalau RP persen. rupiah kan, Iya. nominalnya. Kalau IRR persen. Nah, ini hitungannya. Tapi kadang-kadang kebanyakan kalau untuk pemberian kredit, Pak ya. Ya, tidak lepas dari hitungan ini, IRR dan NPV. Ya, IRR atau DBR ya. Ya, dari Excel ini banyak fungsi-fungsinya, tinggal kita masukkan angkanya. Ini pun saya lagi apa? Saya menganalisa pendirian badan usaha daerah ya. Ini saya pakai, ya kan? Ini lagi apa dievaluasi dengan Menteri Dalam Negeri kan. Beberapa perusahaan daerah berdiri di beberapa kabupaten kota. Ini saya gunakan hitung-hitungannya, Pak Ibu. Jadi dengan kata lain IRR itu adalah persen. Ya, sementara NPV itu cash flow-nya positif ya, makin positif makin bagus ya. Nah, IRR ini rasionalnya di mana? IRR ini adalah kita bicaranya dengan weighted average cost capital. Apa ini weighted average cost capital? Rata-rata modal tertimbang. Bilang, Prof. Nah, jadi kalau kita menggunakan modal tertimbang, artinya pinjaman bank tadi kan modal ya. Ya kan kita kalau pinjaman itu berat ya, karena Bapak Ibu kan kita lunasinya bank itu mau ngasih makin pendek maka makin rendah suku bunga kan. Nah, kalau dia makin pendek maka suku bunga pinjaman bisa kena 10%, 8% gitu kan. Nah, sementara kalau dia semakin panjang jangka kreditnya maka kita diberikan bunga yang lumayan tinggi ya dibanding dengan suku bunga jangka pendek. Nah, hasil hitung-hitungan IRR project ya ternyata 15% nutup ya. Ya, kalau saya minjam 3 tahun, maka 3 tahun itu nutup karena IRR 3 tahun aja 15%. Nah, ini dia ya. Jadi rasionalnya adalah IRR ini ya tinggal bandingin aja lah dengan biaya ya, cost ya. Jadi yang namanya WACC itu dia biaya, Bapak Ibu ya. Artinya tingkat pengembalian ya dari sisi si pemberi pinjaman. Nah, nutup atau lebih besar mana? Kalau WACC lebih besar ya jangan minjam. Lebih baik apa ya? Tunda dulu lah, kan? Artinya cari modal yang lain aja yang nggak bisa pinjaman. Mau dapat dari modal mertua gitu kan atau dari modal abang beradik gitu kan. Nah, ini juga pertimbangannya. Ya, artinya hitung-hitungan IRR ini mudah aja ya, tinggal kalau dia lebih besar dari WACC layak. Nah ini. Dan keputusannya IRR itu apabila IRR-nya lebih dari suku bunga maka layak ya. Ya semua mungkin buka usaha orang minjam ya. Ya mau kita apa ya usaha kontraktor gitu kan harus ada SPK gitu kan maka SPK-nya jaminkan ke bank ya kan SPK-nya dikenakan ya project itu kalau minjam ya dengan adanya modal SPK Bank Sumut misalnya suku bunganya 11%. Nah suku bunga 11% itu hitungan projectnya mampu nggak projectnya 2M gitu kan sementara didanai itu 1,5 M nah, masih ada untung 500 gitu kan ya artinya kalau dia ada untung 500 berarti NPV-nya ya kan lebih besar daripada apanya tadi ya, weighted average cost capital-nya atau cash outflow-nya. Nah, jadi nutup ya. Dan
dalam profil NPV ini, ya jadi kita bandingkan aja Bapak Ibu ya. Jadi ada schedule, ya kan namanya schedule NPV tahun pertama, ya kan NPV suku bunga ya. Kalau dia 5% berapa ya NPV-nya, cash inflow-nya, cash outflow-nya berapa ya. Nah, jadi dapat dilihat dengan perbandingannya ini ya, dengan indikator adalah yang namanya discount rate ya atau suku bunga. Dan digrafikan ya, maka masih nutup ya, yang garis hijau dengan garis hitam. Ya, kalau garis hitam ini titik persinggungannya di mana ya? Titik persinggungannya pada titik ini ya, pada suku bunga 10. Ya, artinya pada suku bunga 10 ya dengan pada posisi net cash flow-nya 30 atau 25 lah ya, maka disitulah sudah nutup ya. Artinya kalau misalnya, artinya dengan kata lain, suku bunga 8,7%. Di atas 8,7%, maka proyek itu berisiko ya, berisiko gagal bayar. Ya, kalau di bawah ada bank yang nawari di bawah 8,7% ambil. Ya, kalau ada bank yang nawari di atas 8,7%, maka proyek itu rugi gitu ya. Ya, artinya dihitung juga dengan apa ya, biaya-biaya yang lainnya tentu saja kan. Nah, jadi banyak juga gitu kan, selain dari biaya suku bunga ada juga biaya yang lain ya kan, ada biaya notaris, ada biaya apa ya, biaya provisi gitu kan. Nah, itu bisa dihitung ya sebagai bagian, kalau di suku bunga kan berapa itu hitungannya. Nah, ini. Nah, jadi dengan kata lain IRR lebih besar dari suku bunga, accept ya. Atau NPV-nya lebih besar dari 0, accept, terima proyek. Kalau NPV-nya lebih kecil dari suku bunga, tolak. Ya, atau juga NPV-nya kurang dari 0, negatif. Nah, reject. Artinya kalau dia negatif, cash outflow-nya lebih besar ya daripada cash inflow. Nah, ini grafiknya. Nah, ini Bapak Ibu sebagai dasar nantinya di perkuliahan manajemen properti dan penilaian ini banyak ya, dan memang ada apanya ya, pendidikan profesi lanjutannya ini apabila gabung di profesi itu ya, atau organisasi apa ya, lembaga organisasi profesi penilai ya, Presal. Nah, untuk menghitung apa ya, bagaimana kalau dia suku bunganya kurang dari 8,7 ya terima ya. Artinya kalau R-nya lebih besar dari 8,7 ada konflik atau juga tidak ada konflik ya. Untuk proyek yang sumber NPV-nya banyak gitu ya. Nah, jadi untuk menggunakan NPV itu banyak faktor yang dipertimbangkan, yaitu ukuran, perbedaan skala ukuran. Artinya proyek yang besar ya kan, maka akan berbeda gitu kan, yang namanya biaya opportunity-nya ya dengan proyek yang kecil. Atau juga dari sisi perbedaan waktu gitu kan, jangka waktu itu berpengaruh. Artinya payback profit-nya lebih berpengaruh gitu ya. Kemudian juga reinvestment rate assumption. Ya, reinvestment rate assumption di sini ya asumsi-asumsi untuk menginvestasikan kembali. Ya, berikutnya ini kita lewatkan ya, IRR udah. Ya, bagaimana ada pergantian ya atau ada lainnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini contoh ya, contoh kasus. Nah, ini sekarang kita lihat adalah kira-kira anggaran modal yang optimal itu gimana sih kriterianya. Nah, untuk anggaran modal yang optimal sesuai dengan teori keuangan, itu haruslah NPV-nya positif ya. Nah, itu selalu rumus yang kita digunakan selama ini di mana-mana ya. Kemudian ada dua hal
gitu ya yang terjadi yang dalam hal ini bisa digeneralisir secara internal terkait dengan posisi uang kas yang dihasilkan ya. Artinya di sini NPV project itu apabila ya meningkatnya marginal cost ya daripada atas biaya modal gitu ya. Artinya peningkatan dari biaya-biaya juga harus dipertimbangkan ya karena ini menjadi sebuah permasalahan ya, masalah berhasil menekan biaya atau tidak berhasil menekan biaya. Dengan kata lain, biaya marginal itu apa? Artinya biaya yang runtut waktu ya. Tahun lalu biaya tahun lalu dengan biaya sekarang ya dibagi dengan biaya sekarang itu namanya marginal cost. Ya biaya marginal cost-nya meningkat nggak? Nah kalau terjadi peningkatan problemnya. Kemudian juga rasionalisasi modal ya. Jadi kalau kita minjam yang rasional ya. Artinya tidak besar kali ya sesuai dengan yang mau didanai. Nah ini harus dipertimbangkan. Artinya capital rationing menjadi problem apabila jumlah capital yang diinginkan ya kalau dia besar maka kemungkinan hasil hitungannya juga makin kecil untuk layak. Nah jadi capital rationing itu harus dipertimbangkan. Selain itu juga masalah eksternal yang timbul. Masalah eksternal yang timbul artinya ada biaya-biaya yang di luar jangkauan ya meningkat gitu ya terkait dengan perolehan modal. Misalnya biaya apa? Biaya modal gitu naik suku bunga. Ya kalau naik Federal Reserve Amerika itu naik suku bunga kan. Kalau bank itu jarang yang mau fixed rate ya. Apalagi bank konvensional. Nah, memang dia lagi suku bunga Bank Indonesia turun dia maka diturunkan suku bunga gitu kan. Tapi pada saat Federal Reserve itu naikkan suku bunga maka ikut-ikutan juga biaya bank di Indonesia meningkat. Ya artinya faktor-faktor eksternal di sini punya peranan terhadap peningkatan yang namanya biaya modal. Makanya berat ya, jarang bank yang bisa beri tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu sama. Pasti beda itu. Ya karena sistem suku bunganya adalah flotation cost gitu ya. Nah, peningkatan itu juga berdampak terhadap yang namanya biaya modal ya. Makanya IRR-nya atau NPV-nya harus benar-benar tinggi, Bapak Ibu ya. Dan investor akan menerima ya sejauh mana anggaran modal besar, ya itu pasti ada resiko besar di dalam. Dan jika pendanaan eksternal itu timbul ya, maka NPV project itu harusnya diestimasi ya dengan menggunakan pendekatan biaya modal yang harus tinggi nilainya. Jadi memang NPV itu benar-benar tinggi ya, benar-benar positifnya meyakinkan ya. Selain itu juga ya rasional modal ini terjadi ketika perusahaan memilih tidak hanya dari satu sumber pendanaan saja dari sebuah proyek gitu kan. Jadi kita memilih rasional atau tidak rasional ya lembaga peminjamnya juga harus dinilai. Ya kalau kita pinjam bank dengan minjam dari dari leasing, mana lebih besar suku bunganya? Ya suku bunga leasing lebih besar ya. Ya suku bunga lembaga-lembaga pembiayaan ya CIMB Finance itu kan atau juga lembaga-lembaga yang ada kata finance-nya itu lebih besar suku bunganya dibanding dengan bank gitu kan. Ya kalau kita beli mobil Bapak Ibu lebih murah mana kredit mobilnya antara minjam di bank atau minjam di finance. Ya lebih murah minjam di bank kan. Ya kalau dia lebih murah minjem di bank memang syaratnya ketat. Ya harus jelas cash flow yang masuk ke tabungan gitu kan, maka bisa didanai. Ya, tapi kalau finance mungkin mengabaikan itu. Yang penting kontraknya harus dipenuhi gitu kan. Kalau tidak dipenuhi maka ditarik kendaraannya gitu kan. Artinya di sini ya pemilihan company choices itu harus memadai ya Bapak Ibu. Serta tipikal perusahaannya. Ya, tipikal perusahaannya terkait dan juga karakteristik jumlah pengeluarannya. Nah, untuk di masa yang akan datang ini juga sangat menentukan terkait dengan besarnya
jumlah biaya modal yang diperlukan ya, yang didanai dari pinjaman tadi, gitu kan. Misalnya kalau ya perusahaan usaha rumah makan perputarannya harian, gitu kan. Tetapi kalau misalkan usaha yang lain tahunan, ya kalau misalkan buka usaha apa ya air minum isi ulang, gitu kan, itu prospek juga ya kan. Usaha air minum isi ulang itu laku nggak? Atau misalkan bisa nggak rusak dia? Bisa nyusut ya kalau seandainya ada yang pecah, itu kan resiko ya. Nah, jadi tipe-tipe usaha sangat menentukan besarnya biaya modal. Dan alasannya ya perusahaan menginginkan atau juga menghindari yang namanya biaya langsung ya direct cost. Karena biaya direct cost identik disebut dengan biaya yang berfluktuasi ya dan juga indirect cost dihindari ya. Maka solusinya adalah caranya meningkatnya biaya modal dicukupi ya dari penerimaan-penerimaan atau dicukupi dari NPV yang positif yang terkait dengan untuk menutupi biaya modal yang besar ya. Artinya cash flow itu berperan besar. Ya, kalau perusahaan udah punya cash flow yang negatif, nah ini berat. Ya, artinya cash flow itu harus positif, lancar menghasilkan penjualan. Selain itu alasan logis lainnya, perusahaan do not have enough managerial ya, artinya perusahaan yang nggak punya tim manajemen yang baik, marketing yang baik, engineer yang baik, itu sulit menentukan NPV project yang positif. Nah, maka untuk menghasilkan MPV project yang positif, level manajerialnya harus memadai. Solusinya ya dilakukan apa ya maksimalisasi NPV tersebut ya terkait dengan kendala-kendala masalah staff ya lembaga. Selain itu alasannya ya perusahaan dalam memproyeksi estimasi cash flow-nya itu memfilter gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin yang perlu kita sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita di hari ini ya. Dan kita lanjutkan satu kali atau dua kali lagi, Bapak Ibu. Ya, ada satu kali lagi ya. Ya, Kali ya Pak. sekali lagi ya. Kali Baik. lagi. Berarti Sabtu depan kita terakhir. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Saya kira Iya. kita sudahi dan kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, Prof. Iya. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih.